Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kaidah dasar tafsir. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya kaidah tafsir sendiri merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Kaidah itu banyak ragamnya. Di antara ragam tersebut ada kaidah yang merupakan kaidah dasar dalam penafsiran, yang disebut dengan kaidah dasar tafsir. Apa itu kaidah dasar tafsir? Yaitu kaidah yang melibatkan sumber utama tafsir. Sumber utama tafsir itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, kedua adalah hadis atau sunnah, ketiga kaul sahabat, dan keempat adalah kaul tabi'in. Jadi kaidah dasar tafsir berdasarkan sumber utama tadi ada 4. Yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua tafsir Al-Quran dengan sunnah atau hadis, tafsir Al-Quran dengan kaul sahabat, dan yang terakhir tafsir Al-Quran dengan kaul tabi'in. Untuk contoh kaidah yang pertama yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, di sini Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang halalnya memakan hewan ternak. Ayat tersebut ditafsiri dengan ayat yang lain, yaitu ayat ketiga di surat yang sama, surat Al-Maidah. Dan contoh kaidah yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis adalah ayat 238 surat Al-Baqarah. Hafidhu 'alas sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat tersebut ditafsiri dengan hadis Nabi tentang as-sholatul wusta. Dari hadis ini muncul penafsiran yang dimaksud dengan was-sholawatul wusta adalah sholat asar. Untuk kaidah selanjutnya yaitu kaidah ketiga, tafsir Al-Quran dengan kaul sahabat. Contohnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ditafsiri dengan pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, bahwa yang dimaksud lafaz lamastum adalah jima. Kaidah terakhir yaitu kaidah keempat, tafsir Al-Quran dengan kaul tabi'in. Contohnya Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq dalam ayat ini adalah sholat subuh sesuai perkataan Mujahid yang merupakan tabi'in. Dari penjelasan tadi lengkap dengan contohnya bisa dipahami bahwa jika sebuah istinbat hukum muncul dengan menggunakan sumber Al-Quran, maka itu disebut dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dan istinbat hukum yang keluar dengan menggunakan sumber hadis maka termasuk kaidah yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis. Begitu halnya istinbat hukum yang keluar dengan menggunakan sumber kaul sahabat, maka itu kaidah tafsir Al-Quran dengan kaul sahabat. Dan yang terakhir jika bersumber dari kaul tabi'in maka termasuk tafsir Al-Quran dengan kaul tabi'in.